Heho Pop Gengs. Bulan Maret kemarin, sosok kepala desa berambut mohak tapi jago ngaji tiba-tiba viral dan menjadi sorotan karena menuai pro dan kontra netizen. Nah, nggak cuma sendiri, berikut ini ada beberapa sosok kepala desa yang belakangan ini jadi sorotan netizen. Dian Siswadi adalah kepala desa Sigerongan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang punya rambut gaya nyentrik itu. Namun bertolak belakang dengan gaya rambutnya yang terkesan urakan, kades muda ini ternyata memiliki suara yang merdu saat membaca Al-Quran ataupun melakukan azan. Pria berambut mohak berwarna orange ini pertama kali viral melalui postingan-postingan yang dibagikan di akun Kades Muda 22. Ia menarik simpati netizen dan mendapat banyak pujian karena selalu berbagi keseharian di tengah komentar pro kontra karena gaya rambutnya yang dinilai tidak memberi contoh gaya yang berwibawa. Berbagai aktivitasnya mulai dari aktivitas berkunjung ke posyandu, mendatangi acara kesehatan masyarakat, sampai yang paling viral, cek sound masjid menjelang Ramadan. Meski sering dikomentari netizen mengenai gaya rambutnya yang tidak memberi teladan, bahkan dianggap tidak sopan, namun pria berusia 37 tahun ini mengaku, penampilan bukan masalah buat dirinya, yang penting kinerjanya. Iya benar juga sih. Gimana menurut kamu, Pop Gengs? Di bulan Januari 2023 kemarin, jagat media sosial juga diramaikan nih dengan aksi kepala desa atau kades yang berdemo di DPR untuk nuntut masa perpanjangan kerja. Nah, ada salah satu sosok nih yang mencuri perhatian kala itu, yaitu Kepala Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Wiwin Komalasari mendadak viral karena gayanya yang cetar plus bulu matanya yang cetar super lentik saat ikut demo. Di akun TikToknya ia juga sering menunjukkan aktivitasnya sebagai kepala desa, plus gaya pakaiannya yang sangat mewah, lengkap dengan puluhan koleksi tas branded seperti Hermes, Gucci, Louis Vuitton, dan Christian Dior. Alhasil, banyak netizen yang menuding tas mewahnya itu KW alias palsu. Bahkan ada juga yang menuduhnya menggunakan dana desa untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mewahnya. Nah, nggak tinggal diam, Wiwin Komalasari pun membuat video untuk memperlihatkan bahwa dirinya dulu adalah artis atau pernah jadi model video klip saat masih muda dan emang sudah kaya raya sebelum menjadi kades. Dengerin tuh netizen. Beda halnya dengan sosok kepala desa yang benar-benar dicintai warganya ini. Namanya Gaguk, seorang kades Kaliasri, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, yang tiba-tiba didemo oleh ribuan warganya gara-gara menolak keinginan warganya untuk menjabat kades Kaliasri untuk periode kedua. Akibatnya, ratusan personil Polres Malang khusus diturunkan untuk penjagaan ketat aksi demo simpatik ini pada 23 Februari lalu. Usut punya usut, pria kelahiran 1972 ini amat disukai oleh warganya. Karena selama menjabat 5 tahun itu, dia nggak mau mengambil gaji serta pemanfaatan lahan bengkok seluas lebih kurang 12 hektar untuk kepentingan pribadi. Kades Gaguk yang dikenal sebagai bos tebu sukses ini justru memanfaatkan gajinya untuk pembangunan fisik balai desa dan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang santai, hanya menggunakan sepeda ontel menuju kantor desa. Bahkan nih jarang terlihat berseragam saat ngantor. Usai didesak warganya, ia terharu melihat begitu besar kecintaan warganya kepada dirinya. Gaguk pun menyatakan kesediaan untuk kembali dicalonkan jadi kepala desa. Wah. Selanjutnya, ada dua kades yang menjadi viral dan membuat heboh netizen cowok-cowok nih karena gagal fokus sama wajahnya yang cantik. Mereka ini ada yang bernama Gita Ratmasari Tuuk dan Anjeli Emitasari. Nah, Gita Ratmasari Tuuk adalah kepala desa Bombanon, Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Selain dinobatkan sebagai kades cantik, ia juga termasuk kades termuda karena masih berusia 26 tahun. Tapi bukan berarti kades ini menang tampang doang ya. Soalnya dia terpilih sebagai kepala desa karena memiliki visi dan misi
yang dianggap cerdas oleh warganya. Visinya itu adalah GRT yang berarti gotong royong terutama, sekaligus menjadi singkatan namanya. Visinya mencakup bidang yang luas, dari pemerintahan, ekonomi, pemberdayaan generasi muda, pertanian hingga teknologi dengan menghadirkan wifi gratis bagi warga untuk mengupdate informasi publik. Adapun misi Gita ia namai 9 Harapan Desa Bombanon. 9 harapan itu berintikan pada tata kelola desa yang transparan, kesehatan masyarakat, dan optimalisasi pertanian. Nah, setelah menjadi kades viral, bulan Februari kemarin ternyata Gita melanjutkan karir politiknya dan dilantik sebagai anggota DPRD Bolmong dari PDI Perjuangan. Sedangkan Angelie Emitasari adalah Kepala Desa Kedung Kumpul, Lamongan, Jawa Timur. Ia merupakan mantan pedangdut dengan lagu hits yang berjudul Cinta Sampai Ethiopia. Wah, perempuan kelahiran 16 Oktober 1991 ini pertama kali menjadi sorotan setelah memenangkan Pilkades di Desa Kedung Kumpul. Saking viralnya, Angelie Emitasari bahkan pernah diundang di acara Hotman Paris Show. Baru-baru ini juga melakukan gebrakan baru dengan membuat pengurusan KTP elektronik, kartu keluarga dan kartu identitas anak atau KIA secara massal di desanya. Tentu semua warga menyambutnya dengan sukacita, soalnya jarak desanya dengan pusat pemerintahan itu sangat jauh, mencapai 65 km. Ada juga nih kepala desa yang sangat disayangi warganya dan dijuluki Kades Koboy karena rela menggelontorkan uang pribadinya untuk mensejahterakan warganya dengan cara yang unik. Jadi, Kepala Desa Muara Baru, Kecamatan Makarti Jaya, Banyuasin, Sumatera Selatan ini adalah Muhammad Adam yang merupakan pengusaha dengan kebun seluas 13 hektar. Saat baru terpilih menjadi kepala desa aja, Adam mudah membuat jalan sepanjang 4 km dan lebar 6 meter. Dengan modal dari kantong pribadinya. Selain itu, gaji bulanannya sebesar 3 juta rupiah sebagai kades tak ia ambil untuk dinikmati sendiri, melainkan untuk dijadikan modal membeli mesin cetak batako. Pabrik batako itu akan dikelola oleh warganya sendiri dan hasil cetakannya akan Adam beli lagi dari gaji bulan selanjutnya. Kemudian batako itu akan disumbangkan ke warganya yang belum punya hunian layak, terutama yang dindingnya adalah papan dan atap daun. Nantinya setiap rumah akan mendapatkan bantuan 1.000 batako untuk merenovasi rumahnya. Wah, enak juga ya. Kalau yang ini asli bukti begitu besarnya kecintaan warga kepada kepala desanya. Sampai-sampai mereka patungan, merelakan harta benda biar kades pilihannya ini menang. Mereka adalah warga di Desa Kertosari, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Sedangkan sosok calon kades itu adalah Supriyanto. Saat kampanye, Supriyanto bahkan mendapat kiriman jajan, gula, teh, kopi, dan barang-barang lainnya dari warga. Hal itu karena Supriyanto dianggap sebagai sosok calon pemimpin yang baik, dan senang berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi lingkungan. Ia bahkan diarak setelah menang dalam pencalonan kades melawan 2 kandidat lain dan mendapat karangan bunga dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Seru banget ya.